di berbagai bidang pekerjaan melalui aplikasi Cortex. Pertama, buka Google kalian dan search Cortex. Pastikan membuka web yang sudah terverifikasi. Selanjutnya, tampilannya akan seperti ini. Karena belum mempunyai akun, maka klik di bagian daftar. Nah, di bagian ini ada banyak pilihan, maka saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari perorangan. Perorangan digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk mengakses dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Di perorangan juga memiliki dua macam pilihan. Yang pertama, wajib pajak memiliki NIK. Nah, ini biasanya digunakan oleh warga negara Indonesia yang sudah punya KTP. Dan juga NIK bisa digunakan sebagai identitas pendaftaran pajak. Nah, selanjutnya ada pilihan lagi, pendaftaran dengan aktivasi NIK dengan status pajak belum punya NPWP. Tujuan utamanya menjadi wajib pajak baru dan syarat utamanya NIK belum terdaftar di DJP. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nanti setelah kalian mengisi, kalian bisa verifikasi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika hanya dengan registrasi, status pajaknya sudah punya NPWP, tujuan utamanya membuat akses login akun dan syarat utamanya NIK sudah tervalidasi sebagai NPWP. Tampilannya akan seperti ini. Berikutnya yang tidak memiliki NIK biasanya untuk WNA atau warga negara asing, badan usaha dan orang pribadi yang belum punya KTP dan NIK. Kurang lebih tampilannya sama. Berikutnya ada instansi pemerintahan yang digunakan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak. Misalnya bendahara instansi. Selanjutnya ada 5 instansi pemerintah. Yang pertama, institusi pemerintah pusat digunakan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau sekretariat lembaga negara di tingkat pusat yang memiliki kewajiban memotong atau memungut pajak. Yang kedua ada institusi pemerintah daerah, digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang mengelola anggaran daerah dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan daerah tersebut. Yang ketiga ada lembaga pemerintah desa, digunakan oleh perangkat desa atau instansi di tingkat desa yang mengelola dana desa dan memiliki kewajiban perpajakan terkait pengadaan barang atau jasa atau penggajian di lingkup desa. Yang keempat ada Badan Layanan Umum Pusat, digunakan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak bagi instansi pemerintah pusat yang telah ditetapkan sebagai BLU. Yang kelima ada Badan Layanan Umum Daerah, digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak bagi instansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dari kelima instansi tersebut kurang lebih formulirnya sama. Kalian harus checklist pertanyaan tersebut lalu mengisi NIK atau KTP agar bisa melanjutkan pengisian data ke tahap selanjutnya. Yang ketiga ada badan, digunakan oleh perusahaan atau organisasi, PT, CV, koperasi, atau yayasan untuk mengelola pajak atas nama badan usaha. Di sini ada banyak sekali pilihan, kita bisa lihat di salah satu formulirnya seperti ini. Seperti yang di instansi tadi, kalian harus checklist agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yang terakhir ada pemungutan PPN, PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri, digunakan untuk melaporkan dan membayar PPN atas transaksi perdagangan elektronik yang dilakukan oleh penyedia jasa luar negeri.